Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ikhwan, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbagai anugerah pertolongan dari Allah telah kita terima, berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga saat ini kita dapat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, sholat Jumat di Masjid Al-Kautsar ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, agar anugerah Allah itu terus bertambah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita isi kehidupan kita dengan amal-amal, dengan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Sekaligus mari kita isi kehidupan kita dengan usaha sekuat tenaga menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah takwa Allah. Dan ma'asyiral muslimin, orang yang bertakwa kepada Allah itu dijanji oleh Allah akan dimudahkan atas segala urusan kehidupannya. Bahkan Allah pun akan mengganjar kita dengan rezeki yang sangat banyak sampai di luar perhitungan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan para jamaah kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang takwa Allah, sehingga kita dapat meraih kesenangan, kebahagiaan fid dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, karuniailah keberkahan hidupnya umatku di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, doa ini diucapkan oleh Rasulullah, kekasih Allah, yang pasti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat air, maka air itu telah diluncurkan oleh Rasulullah melalui doanya. Air butuh wadah sebagai tempat menampung air yang telah diluncurkan oleh Allah dan didoai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah wadahnya. Persoalannya sekarang, apakah kita layak untuk menjadi wadah yang baik bagi air yang diluncurkan, dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena itu kita perlu memahami bagaimana atau siapa wadah atau orang yang bisa memperoleh kehidupan yang berkah seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, orang yang layak menerima keberkahan hidup itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka pasti akan kami buka keberkahan hidupnya dari langit dan dari bumi. Ma'asyiral muslimin, berkah atau barokah itu penting. Apa artinya rizki yang sangat banyak, melimpah, harta benda yang luar biasa, rumah di mana-mana ada, kendaraan sampai tidak bisa menghitungnya, tetapi bila tidak barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, tambahnya kebaikan, tambahnya kebijaksanaan. Rizki yang barokah adalah rizki yang bisa mengantarkan kebaikan seseorang, peningkatan kualitas dakwahnya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan bisa berwujud kesehatan. Apa artinya rizki atau harta yang banyak bila kita tidak sehat walafiat? Tentu kita tidak dapat merasakannya, bahkan cenderung menjadi siksa karena kita tidak dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena itu keberkahan dimensinya sangat banyak. Bisa dalam pengertian mewujud dalam harmonisasi kehidupan rumah tangga, bisa berwujud dalam peningkatan kualitas iman, bisa berwujud dalam peningkatan kualitas kesehatan, bisa berwujud dalam peningkatan kemanfaatan kita bagi masyarakat dan lingkungan kita, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, barokah itulah yang kita cari, dan barokah itu telah didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar rizki yang kita terima itu barokah, agar doa dan hidup kita itu menjadi barokah, maka kita juga harus memiliki amal-amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu baik, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanujziyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bima bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami limpahkan kehidupan yang barokah, dan sungguh akan kami beri balasan pahala yang lebih baik atas amal yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal soleh menjadi tolok ukur keberkahan aneka kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Apa saja ma'asyiral muslimin amal soleh yang dituntun oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah syukur nikmat. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 17, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, jika kamu bersyukur maka pasti aku tambah nikmat itu kepadamu. Sebaliknya kalau kamu kufur, tidak mensyukuri, maka azab Allah itu sungguh sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian untuk mendulang berkah kehidupan ini adalah syukur kepada Allah. Syukur itu sederhana, yaitu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Dalam bahasa Arab, alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, syukur kepada Allah itu ditolak oleh Allah jika kita tidak bersyukur terhadap sesama kita. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih terhadap manusia, maka syukurnya kepada Allah itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Sejatinya kehidupan ini tidak bisa sendiri. Kita makhluk sosial, butuh orang lain. Maka mari kita introspeksi kebaikan-kebaikan orang lain, bantuan-bantuan orang lain terhadap kita. Sudahkah kita mensyukurinya dan mengucapkan terima kasih kepadanya? Tidak hanya kepada orang yang memberikan bantuan secara finansial atau materi, akan tetapi kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh mereka, sudahkah kita berterima kasih kepadanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amal soleh yang kategori mendulang keberkahan adalah sedekah. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Sedekah itu paradigmanya orang merasa mengurangi, padahal sejatinya adalah menambah. Karena sedekah itu akan mengantarkan keberkahan kehidupan dan di dalamnya akan dijanji oleh Allah akan ditambah, dan ditambah. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, agar kehidupan kita berkah adalah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepadamu, mohon ampunlah, istighfarlah kepada Allah, sebab sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Apa janji Allah? Yursilus samaa alaikum midrara. Kalau kita beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat, hujan rahmat kepadamu. Yang kedua, Allah menjanjikan wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, orang yang sering beristighfar itu akan dilimpahkan harta yang banyak serta menganugerahi anak-anak yang baik, juga menyediakan kebun-kebun dan sungai-sungai yang baik bagimu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa istighfar itu penting? Karena sekali lagi, air sudah didoakan oleh Rasulullah, wadahnya itu layak ataukah tidak. Jika wadahnya itu banyak dosanya, karatan karena perbuatan-perbuatan jelek, maka tentu tersumbatlah air itu. Untuk membersihkan karat itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak bersalah, tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua anak Adam itu pernah berdosa. Orang yang berdosa yang paling baik adalah orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, melalui peringatan Maulid Nabi di bulan ini, maka mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan atas doanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allah dan Rasulnya cinta kepada kita. Mari kita buktikan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Bukti cinta kepada Rasulullah adalah bersolawat dan melanjutkan syiar-syiar syariat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.